wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 11 IPA dan kelas 11 bahasa. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi lanjutan dari bahasan kita sebelumnya, yaitu struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Tepatnya yaitu pada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, anak-anak sekalian, ya, untuk jaringan dewasa, ya, nah ini apa yang akan kita harapkan, yaitu untuk saat ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Nah, ini adalah bagian dari jenis-jenis jaringan, ya. Ada jaringan meristem yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa yang dipelajari adalah fungsi-fungsinya. Nah, jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan penyokong itu sendiri ada parenkim dan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkut adalah xilem dan phloem. Nah, ini yang akan kita bicarakan untuk kali ini. Oke, lanjut saja anak-anak, ya. Nah, jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu apa sih? Jaringan dewasa itu, ya, adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi atau jaringan yang sudah memiliki sifat yang permanen. Ya, jadi sifatnya itu non-meristematik. Non-meristematik itu maksudnya tidak bisa mengalami pembelahan lagi karena sudah menjadi sel-sel yang sudah memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Itu maksudnya jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu sendiri, ya, memiliki ciri-ciri tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri lagi, ya, karena sudah terdiferensiasi lagi itu Kemudian yang kedua, sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Dan yang ketiga, terdapat ruang antar sel. Yang keempat, terkadang sel-selnya telah mati. Yang kelima, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir adalah sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Nah, itu adalah ciri-ciri dari jaringan dewasa. Nah, berikutnya kita bahas yang pertama adalah jaringan epidermis atau yang disebut dengan jaringan pelindung. Nah, namanya saja epidermis atau jaringan pelindung, tentu saja letaknya ada pada bagian terluar dari tubuh tumbuhan yang kita sering melihatnya secara langsung, gitu ya. Nah, itu adalah termasuk dalam jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis atau jaringan pelindung, ya, ini adalah merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan yang menutupi permukaan organ tubuh, ya. Atau dengan kata lain, lapisan sel yang berada paling luar, yaitu pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Karena fungsinya, ya, karena pelindung, maka fungsinya adalah melindungi bagian dalam tumbuhan. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Pada jaringan, silakan baca sendiri ya ciri-cirinya, ya. Nah, pada bagian jaringan epidermis ini anak-anak, ya, memiliki modifikasi, ya. Selain sebagai pelindung, ya, pada jaringan epidermis ini memiliki modifikasi jaringan epidermis itu sendiri yang disebut dengan derivat. Nah, derivat epidermis itu, ya, ada yang apa saja di derivatnya? Ada stomata, spina, trikoma, sel kipas, filamen, sel silika, dan sel gabus, ya.
Nah, pada jaringan epidermis itu cirinya yaitu terdapat satu sel, ya, kemudian memiliki sel yang tersusun rapat, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin, tergantung habitatnya ini ya. Kemudian ada derivat epidermis itu yang sudah dibacakan Bu Ani tadi ya. Kemudian ada stomata. Apa sih stomata itu? Stomata itu adalah celah pada jaringan epidermis yang disebut dengan mulut daun. Nah, ini biasanya terdapat pada daun. Fungsinya sebagai jalan pertukaran gas. Kemudian trikoma. Nah, trikoma, maaf ya yang tadi derivat bukan ya. Trikoma itu adalah modifikasi epidermis berupa rambut, sisik rambut, ya, kelenjar, tonjolan, dan lain-lain. Jadi kalau kamu melihat tumbuhan itu ada durinya misalkan, ada kadang seperti ada rambut-rambutnya halus gitu ya, yang berwarna putih, atau kadang ada yang ya. Nah, itu termasuk dalam trikoma atau modifikasi dari epidermis. Ya. Kemudian ada spina. Nah, spina ini modifikasi epidermis berupa duri. Ada filamen. Filamen itu lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar udara. Nah, itu ya. Ada sel kipas, ada silika, dan gabus. Nah, itu. Nah, ini adalah modifikasinya tadi ya. Trikoma tadi ada spina ya, ini spina berupa duri. Ya. Ada trikoma berupa rambut-rambut, ada stomatanya ini ya. Nah, ini duri. Ada juga yang berupa sel kersik. Ya. Nah, itu. Berikutnya yang kedua adalah jaringan parenkim. Ya. Nah, jaringan parenkim ya, ini adalah jaringan yang memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Ya. Nah, itu cirinya ya, sel hidup dan aktif, kemudian berdinding tipis, bulat, persegi, atau panjang. Terdapat ruang antar sel dan ya, silakan dibaca sendiri. Nah, ini adalah gambar dari jaringan parenkim itu sendiri. Apa fungsi dari jaringan parenkim? Ya. Nah, jaringan parenkim itu kan disebut juga dengan jaringan dasar ya. Karena apa? Karena dijumpai hampir di setiap bagian tubuh tumbuhan ya. Jadi jaringan parenkim ini disebut juga dengan jaringan dasar ya, karena terdapat pada semua atau seluruh tubuh tumbuhan ya. Nah, jaringan parenkim itu ada namanya parenkim ya. Jaringan parenkim ini ada namanya parenkim yang fungsinya adalah untuk berfotosintesis ya. Ada. Nah, ini terdapat pada daun yang merupakan mesofil daun ya, yang berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Maksudnya terdiferensiasi itu apa sih? Terdiferensiasi itu sel-selnya itu memiliki fungsi dan sifat yang berbeda-beda atau memiliki fungsi dan sifat yang khusus, sehingga dia memiliki fungsi ya, fungsi yang berbeda-beda antara sel satu dengan yang lainnya ya. Nah, parenkim ini juga terdapat atau bisa dijumpai pada peluru batang ya, pada peluru batang. Ya. Kemudian berikutnya ada jaringan parenkim ini ya. Jaringan parenkim ini memiliki fungsinya ya. Ada parenkim asimilasi yaitu kolenkim mengandung klorofil itu ya.
seperti Bu Ani jelaskan tadi. Kemudian ada parenkim penimbun. Ini penimbun ini maksudnya menimbun cadangan makanan, ya, yang berbentuk padat atau cair di dalam sitoplasma. Ini dimasukkan dalam vakula. Kemudian ada parenkim air. Ini mampu menyimpan air. Ini tentu saja pada tumbuhan yang menyimpan air, ya. Sedikit problem. Ini ya. Ya, berdasarkan bentuknya ada juga parenkim penyimpan ya. Ini parenkim penyimpannya adalah parenkim yang di dalamnya terdapat ruang antar selnya besar. Nah, parenkim ini sendiri dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada parenkim polisade ya, bentuknya panjang dan tegak. Polisade ini jaringan tiang ya. Kemudian ada parenkim bunga karang, bentuknya seperti bunga karang ya. Kemudian ada parenkim bintang, bentuknya seperti bintang dengan ujung saling berhubungan. Kemudian ada parenkim lipatan, ya, sel dinding melipat ke arah dalam. Nah, berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu kan ada dua ya, ada sklerenkim dan kolenkim. Nah, jaringan penyokong, ya, jaringan penyokong ini kita bahas yang sklerenkim. Ya, kita bahas dulu yang sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim itu ya adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat yang kuat. Ya. Letaknya ada pada bagian korteks, periskel, ya, serta di antara silim dan belum. Ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai alat penyokong dan pelindung tentu saja. Kemudian ini macam-macamnya sklerenkim ya. Ini ada cross section. Kemudian ada longitudinal berarti memanjang ya. Itu. Nah, berikutnya adalah jaringan sklerenkim ya. Ini sifatnya ada serabut sklerenkim atau yang disebut dengan fiber ya. Ada juga sklerit ya. Apa bedanya? Kalau serabut sklerenkim atau fiber itu adalah sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Contohnya serabut yang dibuat karung goni. Pernah melihat karung goni ya. Kemudian yang kedua sklerit. Sklerit itu adalah sel-sel tumbuhan yang telah mati berbentuk bulat dan bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Contohnya tempurung kelapa. Pernah melihat tempurung kelapa ya? Kan keras ya nananya. Kemudian kolenkim. Ya, kolenkim ini adalah jaringan mekanik yang menyokong organ pada saat tumbuh dan berkembang. Nah, cirinya apa? Adalah tersusun dari sel hidup. Jadi kalau kolenkim ini tersusun dari jaringan yang hidup dan mampu mengadakan aktivitas meristem. Maksudnya apa sih aktivitas meristem ini? Ini aktivitas meristem itu berarti membelah sel-selnya. Ya. Kemudian tidak ada ruang antar sel. Kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa, dan tidak berlignin. Kemudian mampu menghilangkan penebalan dinding dan dapat mengandung kloroplas dan tanin. Nah, ini gambarnya pada jaringan kolenkim. Ini ya, ini adalah parenkim, ini kolenkim, dan ini sklerenkim. Kolenkim ini adalah jaringan
yang memiliki sifat yang masih bisa melakukan pembelahan, karena biasanya terdapat pada jaringan-jaringan yang masih muda. Nah, ini kolenkim ini. Nanti setelah perkembangannya dia akan menjadi sklerenkim atau memiliki sifat keras karena mengandung sel-sel yang mati. Ya, kalau jaringan penyokong yang masih sel-selnya hidup itu disebut dengan kolenkim. Biasanya terdapat pada batang-batang yang masih muda, ya, batang-batang yang masih berwarna hijau, ya. Nah, itu mengandung kolenkim. Nah, berikutnya, perkembangan berikutnya, kolenkim bisa menjadi sklerenkim atau sel-selnya sklerenkim itu sudah mati atau membatu. Gitu anak-anak, ya. Nah, ini gambarnya sudah. Kemudian ada jaringan pengangkut silim dan floem. Ya. Silim, ya, saya rasa kalian sudah pernah mendengar kata-kata silim dan floem, ya. Silim dan floem termasuk dalam jaringan pengangkut. Apa bedanya silim dan floem? Ya, kalau silim itu tersusun dari tabung-tabung pembuluh. Fungsinya untuk apa? Untuk menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju ke daun. Ya. Nah, ini tersusun dari trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim. Nah, itu silim. Apa bedanya trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim? Ya. Nah, yang pertama itu trakeit, ya. Trakeit itu tugasnya dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya, ya. Biasanya memiliki sel-sel yang panjang dan tidak mengandung protoplas. Dan dinding selnya berlignin. Itu trakea. Trakeit, ya. Trakeit. Kemudian ada serabut silim, ya, serabut silim. Serabut silim ini, ya, terdiri memiliki sel-sel panjang dengan ujung meruncing, ya. Kemudian ada parenkim silem, ya, parenkim silem. Parenkim itu, ya. Nah, parenkim silem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Sel-sel parenkim silem ini fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Nah, zat tepung akan ditimbun sampai pada saat giatnya pertumbuhan dan kemudian berkurang bersamaan dengan kegiatan kambium. Berikutnya adalah floem. Ya. Apa itu floem? Apa fungsinya floem? Nah, fungsinya floem itu adalah mengangkut hasil-hasil fotosintesis, ya, dari daun menuju ke seluruh tubuh. Karena fotosintesis itu kan dihasilkan atau diproduksinya di daun, ya. Kemudian floem itu strukturnya mirip dengan silim, di mana dinding sel mengalami penebalan selulosa dan rektin. Kemudian tersusun dari sel bulu tapis atau sel pengiring, parenkim floem, ya, dan serabut floem. Nah, sebenarnya silim dan floem ini terbentuk dari apa sih? Ya, tentu saja silim dan floem ini terbentuk dari pertumbuhan kambium, ya. Pertumbuhan kambium yang ke arah dalam itu akan menghasilkan silim. Sedangkan pertumbuhan kambium yang ke arah luar itu akan menghasilkan floem. Ya. Ini gambarnya, ya, silim dan floem.
ada ini batang ya, batang. Nah ini kambiumnya ini yang di tengah ya. Pertumbuhan yang ke arah luar ini disebut dengan phloem ya. Dan kalau pertumbuhan yang ke arah dalam ini ya, ini ke arah dalam ini akan menghasilkan xilem ya, atau pembuluh kayu. Kalau phloem itu pembuluh tapis. Phloem. Berikutnya ya, tipe-tipe berkas pengangkut ya. Ada tipe kolateral. Phloem berada di luar bagian xilem. Nah, tipe kolateral ini dibedakan menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, tertutup, dan bikolateral. Ya. Kemudian ada tipe konsentris. Bentar, apa bedanya kolateral terbuka, tertutup, dan bikolateral? Ya, kolateral terbuka itu jika antara xilem dan phloem itu terdapat kambium. Nah, di situ akan dijumpai, biasanya dijumpai pada dikotil dan gimnospermae. Ya, termasuk dalam kolateral terbuka. Nah, ada kolateral tertutup. Jika apa? Jika di antara xilem dan phloem itu tidak dijumpai kambium, misalnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Kemudian ada bikolateral. Ya, tipe bikolateral ini jika xilem berada di tengah dan diapit oleh phloem di bagian luar dan di bagian dalam. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan Solanaceae, contohnya kentang ya. Kemudian ada kelompoknya Cucurbita, misalnya timun ya namanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tipe konsentris ya, tipe konsentris itu jika xilem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Nah, ada 2 jenis tipe konsentris, yaitu amfikibral dan konsentris amfifasal. Nah, apa bedanya? Ya, konsentris amfikibral ini adalah jika xilemnya itu berada di tengah dan phloem mengelilingi xilem. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan paku-pakuan. Ya. Kemudian ada tipe konsentris amfifasal. Nah, apa yang dimaksud dengan konsentris amfifasal? Ini jika phloemnya itu berada di tengah dan xilem mengelilingi phloem. Ini contohnya pada tumbuhan sirdiline ya, dan rhizoma. Kemudian ada tipe radial. Tipe radial itu ya merupakan jika letak xilem dan phloemnya bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran ya. Sesuai dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini biasanya dijumpai pada akar tumbuhan. Ini gambarnya anak kolateral terbuka ya. Kemudian ada kolateral tertutup, bikolateral ya. Kemudian ada amfifasal dan amfikibral. Ya, ini ya. Nah, berikutnya struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan. Coba masih ingat Anda ya dengan organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu ya apa saja? Ada akar, ya, batang, kemudian apa lagi? Daun, ya, dan akar, batang, daun. Terus apalagi ada? Yaitu bunga. Ya. Akar, batang, daun, dan bunga. Nah, itu. Coba kamu paham ini adalah akar ya, pada akar tumbuhan.
Nah, pada akar tumbuhan itu ya ada bagian zona-zonanya ya. Ada zona maturation, ada zona elongation, dan zona cell division. Maksudnya apa ini? Ya. Ada kalau zona elongation itu zona pemanjangan. Ya. Zona pemanjangan. Nah, itu. Nah, ini gambar dari akar ya. Ini gambarnya ya, akan diamati gambarnya. Nah, pada akar tumbuhan ya, fungsinya adalah untuk menegakkan tumbuhan dan menyerap air dan garam-garam mineral ya. Kemudian secara umum akar itu terdiri dari tudung akar. Tudung akar itu letaknya pada bagian ujung ini ya, tudung akar. Fungsinya untuk melindungi primary stem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam atau sel pada sel parenkim ya. Nah, tudung akar ini sendiri kalau secara umumnya fungsinya adalah sebagai pelindung karena kan akar itu kan melakukan penekanan di tanah ya. Nah, itu agar tidak luka itu ada pelindungnya pada ujung-ujung akarnya, itu disebut dengan tudung akar. Kemudian ada epidermis akar ya, akan berkembang menjadi rambut akar. Nah, fungsinya rambut akar itu sendiri adalah sebagai absorpsi air dan garam-garam mineral. Apa absorpsi? Penyerapan terhadap air dan garam mineral. Kemudian korteks. Korteks ini tersusun dari sel-sel parenkim. Nah, dapat berdiferensiasi menjadi eksodermis. Sedangkan lapisan ke dalam korteks itu akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Kemudian ada stele akar. Stele akar ini letaknya di dalam, ya, di bagian dalam. Terdiri dari perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Ya. Berarti di dalam stele itu terdapat xilem dan phloem juga, karena di situ ada berkas pembuluh. Ya. Berikutnya ada batang. Ya, batang itu merupakan organ tumbuhan yang fungsinya sebagai penegak, ya, penegak tubuh, ya, serta menghubungkan bagian akar dan daun. Ya. Nah, bagian susunan batang itu hampir sama dengan susunan akar. Ya. Nah, ciri-cirinya silakan kamu baca sendiri itu batang itu. Ya. Fungsinya ada sebagai untuk menyimpan, ada untuk alat perkembangbiakan, dan untuk alat transportasi. Silakan dibaca ciri-cirinya. Nah, pada bagian batang ini terdapat apa saja? Ya, nih ya. Ada epidermis. Epidermis itu satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang. Epidermis itu sendiri fungsinya memiliki berbagai macam modifikasi epidermisnya, yaitu
ada stomata, trikoma, silika, dan sel gabus. Ya. Kemudian pada bagian dalamnya lagi ada korteks. Korteks ini tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks. Ini ya bagian tengahnya ini disebut dengan korteks. Ya. Ini pada bagian dikotil, batang dikotil, ini batang monokotil. Kemudian ada stele atau silinder pusat, berarti bagian tengahnya ini stele namanya. Di sini tersusun atas perikambium, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Empulur ini letaknya di bagian sentral atau bagian tengah. Kemudian ada berkas pengangkut yang kamu lihat ini ya. Ini yang ditunjukkan Bu Ani ini adalah berkas pengangkut. Berbeda antara dikotil dengan monokotil. Pada berkas pengangkutnya dikotil ini memiliki susunan yang teratur dan ukurannya besar-besar silim dan filmnya. Berbeda dengan batang monokotil. Kalau pada batang monokotil ini silim dan filmnya itu tersebar dan ukurannya kecil-kecil. Kenapa demikian? Karena pada batang monokotil ini tidak memiliki kambium. Ya. Sehingga pertumbuhan silim dan filmnya juga nggak bisa besar, tidak bisa besar. Berbeda dengan dikotil. Dikotil ini memiliki kambium ya, ini kambium ya, seperti benang ini kambium. Kemudian di sini ada film, pada bagian dalamnya disebut dengan silim, yang seperti diterangkan Bu Ani tadi. Oke anak-anak. Nah, kemudian kita masuk pada daun. Ya, pada daun, ya, pasti kamu semuanya tahu daun ya. Bentuk-bentuknya daun sangat bervariasi sesuai dengan jenis-jenis tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, ciri-cirinya daun ini memiliki sifat yang dapat dilihat dari aspek seperti bangun daun ya. Kemudian ada ujung daun, ada yang runcing, ada yang tumpul ya, pangkal daun ya, ada pertulangan daun, ada yang menjari ya, ada yang menyirip. Nah itu ya. Tepi daunnya ini juga bermacam-macam. Tepi daunnya itu ada yang beringgit, ya, ada bergelombang ya. Kemudian daging daun itu ada yang tebal, ada yang tipis ya, dan warna daun sesuai dengan pigmen yang ada di dalamnya. Karena daun itu sendiri bermacam-macam daunnya ya, warnanya ya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang campuran merah dan kuning ya, dan macam-macam. Ada yang campuran hijau dengan kuning dengan merah ya. Nah itu. Apa fungsinya daun? Daun itu untuk tempat fotosintesis ya. Kemudian tempat menyimpan bahan makanan. Kemudian ada tempat untuk respirasi atau pernafasan, pertukaran gas ya. Kemudian menyerap energi cahaya matahari. Bagaimana daun itu biar untuk mengurangi cahaya matahari yang berlebihan? Nah, ada pelindungnya ya. Nah, itu nanti. Kemudian tempat terjadinya transpirasi. Ya, transpirasi ini apa? Transpirasi ini pengeluaran zat cair. Sehingga kalau pada pagi hari itu kadang daun itu basah ya. Kemudian tempat terjadinya gutasi. Nah, ini gutasi ya. Maaf, bukan transpirasi. Transpirasi ini penguapan. Maaf ya. Transpirasi ini penguapan. Kemudian kalau gutasi ini mengeluarkan zat sisa berupa zat cair ya. Berikutnya daun ya, organ pada daun ya. Ini adalah gambarnya ya, gambar jaringan pada daun ya. Coba kamu perhatikan, ada epidermis atas. Nah ini ada juga epidermis bawah. Jadi kalau kamu megang daun ya,
Yang kamu pegang bagian atas itu epidermis atas ya. Kalau yang kamu pegang bawah itu epidermis bawah. Kemudian pada epidermis bawah terdapat stomata ya. Melihat-lihat jenis daunnya sih ya. Kalau pada tumbuhan yang ada di air ya, itu epidermisnya ada di bagian atas ya. Tapi pada umumnya stomata itu letaknya ada di epidermis bawah. Kemudian ada parenkim polisade atau jaringan tiang. Bentuknya seperti tiang karena memanjang dan berdiri ya. Berikutnya ada parenkim spons. Nah, parenkim spons ini adalah parenkim yang berbentuk seperti karang, makanya disebut dengan bunga karang. Kemudian ada jaringan pengangkut, ada silim, ada floem ya. Kemudian ada rongga udara. Nah, rongga udara itu masuk parenkim ya. Kemudian, nah itu sudah cukup. Nah, pada parenkim polisade dan parenkim spons ya, ini terdapat banyak mengandung klorofil karena fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis. Berikutnya adalah organ pada tumbuhan bunga. Nah, bunga ini ya. Pada bunga. Bunga itu tidak semua pada tumbuhan terdapat bunga ya. Ada tumbuhan tidak berbunga ya. Contohnya pada tumbuhan gymnosperme ya, itu tidak memiliki bunga ya. Kalau pada tanaman angiosperme itu adalah tanaman yang berbunga ya, atau yang disebut dengan tanaman anthophyta ya, karena memiliki bunga. Nah, bunga itu bervariasi ya. Bunga itu indah karena memiliki kelopak dan mahkota ya. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi sebenarnya ya. Alat reproduksi generatif yang muncul hanya pada saat tumbuhan telah mencapai usia tertentu atau sudah dewasa gitu ya. Nah, bunga ini akan muncul jika usia pada tumbuhan itu sudah mencapai usia dewasa gitu ya. Nah, pada bunga itu terjadi penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu terdapat biji, dan biji inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Makanya bunga ini disebut sebagai alat reproduksi generatif ya. Nah, kemudian bunga itu berasal dari modifikasi batang, sedangkan buah itu berasal dari bakal buah yang telah dibuahi. Beda ya. Nah, struktur bunga lengkap itu memiliki daun kelopak dan daun mahkota. Daun kelopak ini ya, dan daun mahkota, ini mahkota. Kemudian ada benang sari. Benang sari ini yang banyak ini ya, benang sari. Kemudian ada putih. Putih itu hanya satu ya. Putih itu hanya satu. Nah, sedangkan benang sari ini banyak biasanya. Ini putihnya ya. Kalau putih itu menghasilkan gamet betina, sedangkan kalau benang sari menghasilkan gamet jantan. Berikutnya adalah buah. Buah ini adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, berdasarkan sifat dinding buahnya, ini ada buah kering pecah, ada buah kering tidak pecah. Kalau buah kering pecah itu contohnya kelompoknya kedelai ya. Kalau yang tidak pecah contohnya padi, jagung, itu kan tidak pecah ya. Kemudian ada buah berdaging. Nah, ini yang sangat kamu sukai ini ya. Ada jeruk,
ada sawo, ada durian dan sebagainya. Ya. Nah, ada biji. Ya, biji. Coba kamu lihat perkembangan biji lebih lanjut dari bakal biji. Ya. Ada kulit biji, fungsinya untuk melindungi embrio dan endospora. Ya. Kemudian struktur kulit biji ini tersusun dari epidermis, kemudian ada sklereid, ada sel parenkim, ada sel kristal dan sel berpigmen. Ya. Kemudian biji itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada endosperma dan ada non-endosperma. Kalau endosperma itu pada monokotil, kalau non-endosperma pada tumbuhan dikotil. Ya. Di mana letak embrionya? Di dalamnya biasanya. Ya. Ini adalah embrio. Ya. Ini adalah embrio. Ya. Sedangkan pada biji itu memiliki kulit biji, fungsinya melindungi bagian embrio dan endospora. Ya. Nah, sifat totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, itu totipotensi. Nah, totipotensi itu sebenarnya apa sih? Kemampuan sel-sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna, kan gitu ya. Nah, totipotensi itu sendiri sifat-sifat totipotensi pada jaringan tanaman itu dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Jadi totipotensi itu yang mengemukakan adalah G. Hebrand ya pada tahun 1898. Mahasiswanya memperoleh tanaman wortel utuh dari sel somatik phloem dan wortel. Tahapan dalam totipotensi sel-sel wortel sehingga terbentuk individu baru itu ada phloem, akar tanaman wortel, kemudian dipotong kecil-kecil ya, masing-masing 2 mm ya, kemudian ditumbuhkan pada media bernutrien. Nah, sel-selnya kemudian membelah, terbentuk kalus atau jaringan yang belum terdiferensiasi. Nah, kalus ini dipisahkan dalam media nutrisi. Kalus membelah diri membentuk embrio dan kemudian terbentuk tanaman baru. Ya. Jadi berdasarkan sifat totipotensi, satu bagian tanaman itu dapat diklon menjadi tanaman identik secara genetik. Ya, jadi itu namanya totipotensi. Kemudian kultur jaringan, ya, kultur jaringan ini teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian tanaman itu ya. Nah, dasar teori kultur jaringan itu adalah sel dari satu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot ya. Jadi seluruh tubuh tumbuhan itu hampir sama dengan sel zigot, berarti bisa diperbanyak untuk menjadi individu baru. Nah, setiap sel memiliki potensi genetik seperti embrio yang mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi. Pada tumbuhan terdapat sel atau jaringan yang masih aktif membelah. Jadi kultur jaringan itu merupakan untuk menghasilkan tujuannya ya, untuk menghasilkan individu baru yang bukan berasal dari biji tetapi dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, itu. Nah, teknik kultur jaringan yaitu yang pertama sterilisasi,
kemudian pembuatan media, ada inisiasi, ada multiplikasi, ada pengakaran, dan aklimatisasi. Ya. Nah, ini tahapannya ya, gambarnya. Silakan kamu amati. Ya. Silakan diamati gambarnya ya, anak ya. Silakan diamati dulu gambarnya. Untuk kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu adalah satu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, ya, sehingga bagian tanaman tersebut mampu memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap, ya. Ya. Nah, pada tahapan-tahapannya, ya, pada tahapan-tahapannya ini ada sterilisasi, ya. Sterilisasi itu berarti mensterilisasikan, jadi agar tidak mudah terkena jamur ya atau bakteri, jadi disterilisasikan dulu. Kemudian pembuatan media, berarti membuat media ini adalah untuk menyimpan hasil sterilisasi tadi. Kemudian ada inisiasi. Inisiasi ini adalah pengambilan eksplan atau potongan pada bagian tanaman yang akan kita kulturkan. Jadi inisiasi ini adalah pengambilan eksplan atau potongan pada bagian tanaman, ya. Kemudian ada multiplikasi. Multiplikasi ini adalah menanam eksplan di media dengan tujuan menggandakan calon tanaman. Ya. Nah, kegiatannya ini dilaksanakan di dalam laminar flow, ya, agar dapat terhindar dari adanya kontaminasi yang mengakibatkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Kemudian ada pengakaran. Nah, pengakaran ini proses untuk pembentukan akar dan pucuk tanaman yang cukup kuat untuk dapat bertahan hidup sampai kita pindahkan dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Itu pengakaran. Jadi setelah ditanam kemudian ditunggu untuk menghasilkan pengakaran. Kemudian yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi ini adalah tahap kritis yang sering menjadi kendala dalam produksi bibit secara massal. Kegiatan ini yaitu memindahkan eksplan ruangan aseptik ke ruangan inokulasi. Nah, pemindahannya ini tentu saja harus dilakukan secara hati-hati. Itu ya. Kemudian prosedur pembiakan dengan kultur jaringan baru bisa dikatakan berhasil jika planlet atau tanaman kecil ya dapat diaklimatisasi ke kondisi eksternal atau ke lingkungan, ya, dengan
keberhasilan yang tinggi. Nah, itu anak-anak ya, untuk jaringan materi jaringan dewasa atau permanen kita sudah selesai ya. Untuk itu ya, silahkan kamu pelajari, boleh bertanya jika ada sesuatu yang kurang jelas, bertanya di e-learning madrasah ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk menjaga kesehatan ya, selalu utamakan protokol kesehatan ya, yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa juga hiduplah dengan berbahagia agar antibodi kita menjadi kuat, dan juga makan makanan yang bergizi serta berolahraga. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.